Oke, di sini kita coba untuk perbaiki kulkas LG yang permasalahan tidak dingin. Di sini coba saya cek dulu keadaan mesinnya. Hanya dengung saja. Tetap saya awasi. Mesin hanya berdengung. Tidak ada respon dia berjalan. Jelas sekali hanya dengung saja nih teman-teman. Dan jelas bunyi overloadnya terputus ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas putaran permasalahan kulkas yang tipe LG dengan keluhan dari konsumennya dia tidak dingin. Di sini saya akan berbagi tips dan juga kalian bisa lihat model dari kulkasnya GR-S702 ALQ. Di sini jelas sekali kulkasnya sudah dicabut sama konsumennya. Jadi dalam keadaan mati karena keluhan dari konsumennya kulkasnya tidak dingin. Yang paling sekali yang harus kita perhatikan adalah bagian kompresornya. Kita akan buka di bagian belakangnya nih teman-teman. Langsung aja saya buka baut penutup pengunci bagian belakang. Nanti kita akan lanjut juga servis penutupnya karena di sini sangat berdebu ya. Dapat kalian lihat tampilan belakang dari kulkas ini sangat kotor sekali di bagian kondensornya, dan juga di sini kita akan langsung tes aja kompresornya teman-teman. Di sini kita akan tes apakah dia hidup atau tidak. Intinya pusat dari sebuah pendingin di kompresornya teman-teman. Oke, di sini kita sudah cokkan kulkasnya, kita tunggu. Di sini kalau saya perhatikan kompresornya hanya berdengung saja teman-teman. Hanya dengung tapi tidak jalan. Masih tetap berdengung. Sepertinya kompresornya tidak starting. Dan jelas sekali terdengar bunyi overload yang terputus ya. Berarti ada beban berlebih di mana fan-nya di sini normal, kompresornya tidak bekerja. Jadi biasanya PTC-nya ini bermasalah teman-teman. Di sini kita akan bongkar PTC-nya untuk ngecek apakah PTC-nya bagus atau tidak. Untuk tampilan depan kita akan coba cek juga. Bagian depan displaynya tidak ada masalah ya teman-teman. Dan fan-nya juga kalau di sini saya perhatikan hidup, jadi tidak ada gangguan untuk tampilan display dan juga fan-nya. Jadi di sini kita akan cabut coknya, listriknya kita akan lepas. Dan kita akan langsung mengecek di bagian relay PTC-nya. Di sini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghidupkan kompresor sebagai starting. Dimana kalau arus listrik tidak stabil, biasanya komponen yang paling sering rusak itu di PTC-nya ya teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal buka aja satu baut pengunci rumah kompresor penutupnya. Langsung kalian bisa tarik saja, maka kalian akan jumpain dua komponen seperti PTC satu yang bagian atas dan bawahnya overloadnya sebagai saklar otomatisnya ya. Apabila ada arus tinggi dia akan mutus secara otomatis dan dia akan kembali lagi secara otomatis nyambung. Di sini kalau saya perhatikan overloadnya bagus tapi PTC-nya pecah nih teman-teman. Nanti kita akan bongkar, kita akan lihat apakah memang benar di bagian dalam relay PTC-nya pecah teman-teman. Coba kita buka nanti ya. Di sini kalau saya lihat overloadnya panas karena tadi ada beban tinggi karena kompresornya tidak starting. Langsung aja di sini saya akan coba buka PTC-nya. Karena ini sering kali terjadi dan umum terjadi. Jadi kalau untuk teknisi-teknisi yang senior biasanya sudah sangat paham masalah ini ya teman-teman. Di sini khusus untuk pemula, untuk kalian yang masih belajar dan juga masih ingin tahu seputaran permasalahan di kulkas khususnya di teknik pendingin teman-teman. Nah, kalian bisa lihat setelah saya buka relay PTC-nya ternyata jelas pecah ya. Di sini saya ada stok PTC. Kebetulan di sini pinnya berbeda. Dia sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi di sini saya akan mengganti dalaman bimetalnya saja. Tidak ada masalah ya. Kita akan lepas bimetal yang baru dari PTC saya.
dan saya akan mengganti ke PTC yang pecah tadi. Jadi saya ganti tengahnya saja. Bimetalnya saja yang saya ganti. Kalau rumahnya tidak ya teman-teman. Jadi itu tidak ada masalah. Kalau misalnya kalian mau ganti tengahnya saja, atau kalian ganti satu set relay PTC-nya pun bisa, tidak ada masalah juga. Karena PTC ini hanya berfungsi untuk startingnya saja teman-teman. Oke, di sini saya akan coba mengganti bimetal yang pecah tadi dengan bimetal yang punya saya yang bagus ya. Nanti kita akan tes apakah kulkasnya bisa kembali lagi berjalan normal atau tidak. Dan saya harapkan kalian terus support channel ini dengan like, comment, dan subscribe, karena support kalian sangat membantu channel ini untuk upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya. Karena semuanya berdasarkan kalian, kemajuan channel ini berdasarkan kalian semua teman-teman. Jadi di sini saya hanya fokus untuk buat video konten terbaik hampir setiap harinya. Makanya aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari saya. Di sini saya akan sudah mengganti bimetalnya. Langsung saja saya rapikan PTC-nya. Jadi apabila nanti suatu saat misalnya sudah bagus, kembali lagi dia pecah, coba kalian perhatikan konektor listriknya biasa kendor ataupun biasa udah bermasalah di kompresornya. Baik, di sini langsung aja kita pasang kembali seperti semula. Pasang sampai ketat, sampai dia mentok. Oke, di sini kita akan juga letakkan tang ampere agar kita bisa mengetahui besaran kapasitas ampernya untuk melihat apakah kompresornya masih normal atau tidak, teman-teman. Letakkan saja di salah satu kabel listrik dari kompresornya. Oke, langsung saja kita cokkan. Mudah-mudahan kulkasnya kembali normal dan dingin. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, mesin sudah mulai merespon. Kita tunggu saja. Oke, bisa kalian lihat mesin sudah starting. Ampere sudah kisaran 1,8 akan turun. Dan di sini suara mesinnya memang terdengar sangat kasar karena ini mesinnya sudah mesin lama, tapi tidak masalah. Nanti kan kita tutup, kita agak bersihkan jadi suaranya sedikit halus. Di sini memang dan kameranya sangat dekat, jadi terasa sekali bunyi kasar dari kompresornya ya. Yang pastinya sih di sini kesimpulannya kalian bisa lihat, kalau kompresor kulkas kalian tidak bekerja, kulkas kalian tidak dingin, coba kalian cek bagian PTC-nya. Biasa PTC-nya terbakar atau pecah karena voltase listrik yang tidak stabil. Oke teman-teman, di sini sudah bekerja. Kulkasnya pun kalau sudah saya rasakan sudah ada hawa dingin. Dan di sini kalian bisa lihat tipe dari kulkasnya sudah sangat lama ya. Di sini sudah dingin, udaranya sudah terasa sejuk. Tinggal dites saja nanti diisi makanan. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan seputaran permasalahan kulkas. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next time video. Dadah.